Oke, adik-adik, sekarang kita kembali ketemu di bab dampak kolonialisme dan imperialisme. Ini masih tentang imperialisme dan kolonialisme ya adik-adik ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah dampak kolonialisme dan imperialisme. Jadi setelah bangsa-bangsa barat masuk ke Indonesia dan selama beratus atau berpuluh-puluh tahun menjajah Nusantara atau Indonesia, pasti akan membawa dampak yang luar biasa di masyarakat. Nah, dalam bab ini kita akan melihat dampak dari penjajahan barat di Nusantara atau di Indonesia tersebut. Dampak kolonialisme dan imperialisme. Nah, yang akan kita pelajari dalam bab ini adalah A. Dampak di bidang politik, pemerintahan, kemudian ekonomi dan hukum. Ini. Kemudian yang B, dampak di bidang sosial budaya dan pendidikan. Ini yang akan kita bahas untuk saat ini. Oke, sekarang kita masuk subbab A, dampak di bidang politik, pemerintahan, ekonomi dan hukum. Nah, yang pertama adalah di bidang politik. Nah, masalah politik pada hakikatnya adalah persoalan kekuasaan. Jadi, politik ini berkaitan erat dengan kekuasaan. Pemerintah kolonial Belanda berhasil mendominasi kekuasaan di Indonesia. Nah, setelah menancapkan kakinya di Indonesia, baik pada masa VOC maupun setelah VOC, terutama pemerintah kolonial ini, Belanda luar biasa mendominasi kekuasaan di Indonesia. Para penguasa lokal berhasil dilemahkan, bahkan dihapus kekuasaannya oleh pemerintah kolonial Belanda. Pelan namun pasti, kekuasaan raja-raja Nusantara tradisional penguasa lokal dilemahkan, dihapus, bahkan di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Raja-raja diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah kolonial dan terikat kontrak politik dengan pemerintah kolonial. Jadi, ketika pemerintah kolonial Belanda mulai menancapkan kakinya di Indonesia, pemerintah kolonial ini mulai memandang bahwa raja-raja Nusantara ini adalah para vasal atau raja bawahan dan melakukan kontrak politik dipaksa. Nah, bahwa mereka mengakui kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Apabila tidak, mereka pasti akan dicopot jabatannya atau dibuang ke luar negeri. Nah, para bupati dan lurah digaji oleh pemerintah kolonial. Nah, inilah satu hal yang sangat menghina. Seharusnya mereka punya kekuasaan di wilayahnya, tetapi mereka hanya seorang pegawai biasa bagi pemerintah kolonial Belanda. Inilah dampak luar biasa di masyarakat di bidang politik pemerintahan. Mereka tidak lagi memegang kekuasaan karena sedikit demi sedikit kekuasaannya dihapus oleh pemerintah kolonial. Mereka hanya kepanjang tanganan pemerintah kolonial yang dibenci rakyat. Rakyat menganggap setelah para penguasa lokal dijadikan pegawai biasa oleh pemerintah kolonial, rakyat menganggap bahwa para raja ini bukan pelindung atau pengayom mereka, tetapi justru mereka hanyalah para antek kolonial atau kepanjang tanganan pemerintah kolonial yang dibenci Belanda. Nah, yang dibenci oleh rakyat ini. Jadi rakyat menganggap para penguasa lokal ini hanya kepanjang tanganan pemerintah kolonial. Kebijakannya hanya kebijakan dari pemerintah kolonial. Dan ini jelas karena apa? Ketika mereka membantah atau membangkang pemerintah kolonial Belanda, seperti yang saya katakan tadi, mereka akan diambil kekuasaannya, bahkan kekuasaannya akan dicabut dan dia akan dibuang ke luar negeri. Nah, inilah dampak yang kelihatan di bidang politik atau pemerintahan ketika pemerintah kolonial datang. Nah, jadi kesannya ini birokrasi kolonial, baru di bawahnya penguasa lokal. Nah, jadi ada di bawah ini. Nah, inilah dampak yang kelihatan di bidang pemerintahan penjajahan kolonial di Nusantara. Sekarang dampak di bidang ekonomi. Nah, ini akan kelihatan sekali di sini ya. Pada masa kolonial, keadaan ekonomi bangsa Indonesia sangat menyedihkan.
penghasilan masyarakat sangat rendah dan masih harus melaksanakan berbagai macam kewajiban. Hal ini kontras dengan kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Ini suatu hal yang memang sangat menyedihkan ya. Konon penghasilan masyarakat itu hanya sekitar 64 gulden per tahun. Ini kan penghasilan yang sangat rendah. Nah, kemudian dengan penghasilan yang masih sangat rendah itu, mereka harus atau masih dibebani berbagai macam kewajiban di masyarakat. Kita ingat ada Verplichte Laverantis, ada Kontingentenstelsel yang semuanya merupakan pajak dalam bentuk hasil bumi. Belum lagi kerja rodi juga masih harus mereka lakukan. Nah, pada saat itu, satu hal yang sangat mempengaruhi bidang ekonomi masyarakat adalah politik drainase ini. Apa itu politik drainase? Politik drainase adalah politik yang dijalankan oleh pemerintah kolonial untuk mengeruk atau mengeksploitasi kekayaan wilayah Indonesia. Jadi kalau dikatakan drainase, politik drainase adalah politik mengeksploitasi kekayaan Nusantara. Nah, ingat ya, politik drainase itu adalah politik mengeksploitasi kekayaan Nusantara. Dan ini sangat menyengsarakan rakyat ini, politik drainase ini. Karena hampir semua kekayaan masyarakat dikeruk oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, puncak dari politik drainase ini terjadi pada masa sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Nah, di mana rakyat masih dibebani berbagai macam pekerjaan, rakyat harus menyediakan 1/5 bahkan sampai 1/3 tanahnya untuk perkebunan yang laku di pasaran industri kolonial. Nah, rakyat mencapai puncak penderitaan. Bahkan konon 20.000 orang meninggal di Purwodadi Gerobokan karena sistem tanam paksa ini. Ini politik drainase yang dijalankan berarti keuntungan yang luar biasa itu. Nah, pada masa liberal, ekonomi rakyat tetap stagnan, tidak berubah ke arah yang lebih baik. Karena apa? Lahan pertanian semakin berkurang. Karena apa? Politik liberal ini politik yang mengedepankan ekonomi swasta untuk berkecimpung dalam ekonomi Belanda, di mana para pemilik modal besar itu menanamkan modalnya di bidang perkebunan. Nah, sehingga apa? Lahan pertanian pribumi kan semakin berkurang. Sehingga produksi padi menurun bahkan merosot tajam, rakyat semakin sengsara. Kemudian usaha pribumi yang ada kecil-kecilan mulai terdesak oleh perusahaan raksasa Eropa, terutama di bidang perkebunan. Ini dampak yang luar biasa. Hal ini dengan diperparah dengan kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh penduduk Cina. Nah, pedagang Cina pada masa kolonial diberi kemudahan fasilitas, dan ini memang disengaja oleh pemerintah kolonial biar muncul rasa cemburu di sini. Inilah dampak yang kita rasakan dari adanya sistem drainase oleh pemerintah kolonial. Nah, dan bagaimanapun politik ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Nah, ini kondisi politik Indonesia pada masa kolonial sangat memprihatinkan. Wilayah Indonesia yang kaya raya, kekayaan alam yang luar biasa, dieksploitasi kolonial oleh Belanda, rakyat seakan-akan tidak diberi apa-apa, sehingga pada masa kolonial perekonomian rakyat sangat menderita. Nomor 3 adalah dampak di bidang hukum. Nah, ini satu hal yang perlu kita pahami, bahwa sebelum kedatangan bangsa Eropa, hukum yang berlaku pada masa kerajaan di Indonesia adalah hukum adat ini ya. Dan hukum adat itu diwariskan secara turun-temurun. Nah, peran-peran tokoh masyarakat, terutama raja, kemudian para penguasa-penguasa lokal di bawah raja, sangat menentukan. Nah, namun
seiring dengan kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia, ini hukum Eropa mulai diterapkan di Indonesia, di mana hukum itu diterapkan untuk mengadili orang Eropa sendiri, timur asing, orang timur selain orang Indonesia, kemudian penduduk pribumi sendiri. Penerapan hukum ini sangat berbeda antara orang Eropa, orang timur asing, dan penduduk pribumi. Nah, ini sangat berbeda. Nah, kemudian apa? Penerapan hukum-hukum Eropa ini sampai saat ini sangat berpengaruh di Indonesia. Bahkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu sangat dipengaruhi oleh hukum kolonial ini. Istilah-istilah yang ada dalam hukum itu masih banyak menggunakan istilah-istilah kolonial. Nah, jadi bidang hukum ini sangat berpengaruh di Indonesia, bahkan sampai saat ini. Hukum yang berlaku di masa kolonial adalah hukum-hukum kolonial. Sementara hukum tradisional atau hukum lokal itu berlaku hanya di daerah pedalaman. Itu pun sudah mulai sedikit demi sedikit terpengaruh oleh hukum-hukum kolonial. Jadi dampaknya luar biasa, terutama di KUHP Indonesia saat ini. Dampak di bidang hukum itu ya. Sekarang kita masuk subbab B ya. Dampak di bidang sosial budaya dan pendidikan. Yang pertama bidang sosial. Nah, ini dampak penjajahan atau kolonialisme imperialisme di bidang sosial ya. Hal yang sangat jelas terlihat dalam bidang sosial bagi bangsa Indonesia adalah adanya diskriminasi atau pembedaan hak ya, terutama diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial berupa diskriminasi ras, suku bangsa, dan golongan. Diskriminasi ras misalnya, ini akan berbeda antara golongan Eropa dengan golongan ras pribumi dan ras Eropa. Maaf ya, ras ya. Ras kulit putih dengan ras pribumi atau ras Melayu berbeda. Meskipun mereka sama pendidikannya, akan tetapi beda gajinya, sama jabatannya, beda gajinya, dan lain sebagainya. Diskriminasi suku bangsa juga terjadi. Masyarakat yang berasal dari suku Jawa yang dikenal ini lebih penurut, ini akan lebih disenangi oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena dia dikenal lebih penurut, sedangkan suku bangsa lain yang lebih berani melawan Belanda kurang disenangi Belanda. Nah, ini diskriminasi yang terjadi di masyarakat di bidang sosial. Begitu juga golongan. Nah, sama-sama orang timur, antara golongan pribumi, ini golongan pribumi dengan timur asing yang lain. Timur asing itu bisa Jepang, bisa Cina, bisa India, bisa Arab ya. Tapi yang pasti India, Cina, Arab. Ini berbeda. Timur asing lebih disukai Belanda. Bahkan orang-orang Cina itu lebih diberi kemudahan. Nah, ini diskriminasi di bidang sosial yang terjadi pada saat itu. Nah, dan orang-orang pribumi seakan-akan tidak punya hak sama sekali. Inilah kehebatan kolonial Belanda di dalam membeda-bedakan masyarakat ya. Ini dampak di bidang sosial ya adik-adik. Sekarang yang nomor 3, bidang pendidikan. Sampai akhir abad ke-19, kondisi pendidikan Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya ada 2 sekolah yang ada pada saat itu. Sekolah Dokter Pribumi atau VIA dan Sekolah Pangreh Praja yang disingkat dengan Muspia. Nah, Sekolah Dokter Pribumi atau Stovia ini awalnya didirikan oleh Belanda terutama untuk menanggulangi penyakit kolera asiatik dan wabah malaria ini ya, yang mewabah di Indonesia. Kemudian Sekolah Pangreh Praja ini kan hanya untuk menyiapkan tenaga terdidik yang murah yang diambil dari kaum pribumi atau penduduk lokal atau bumi putra. Nah,
Jadi akhir abad ke-19 sekolah itu sangat sedikit sekali. Nah, baru awal abad 20 ini sekolah-sekolah mulai didirikan di Indonesia, meskipun belum sebanding dengan jumlah penduduk ya. Ini terkait dengan adanya politik etis. Nah, politik etis yang dijalankan oleh Belanda, di mana irigasi, edukasi, dan migrasi. Nah, edukasi inilah yang kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk sekolah dengan dibangunnya beberapa sekolah meskipun tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Tentu saja pendirian sekolah ini untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Dan tidak semua lapisan masyarakat dapat mengenyam pendidikan, apalagi pendidikan menengah dan tinggi. Keturunan, jabatan, dan kekayaan orang tua murid sangat berpengaruh di samping diskriminasi rasial. Jadi kalau kita katakan akhir abad 19 itu sekolah itu sangat sedikit. Nah, hanya ada 2 sekolah waktu itu, yaitu Stovia, Sekolah Tinggi Kedokteran Jawa, sama sekolah untuk Pangreh Praja yang disingkat dengan Mosvia, yang singkatannya dulu sudah saya berikan. Ini Mosvia ini hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga terdidik murah. Ini disebut juga Sekolah Pangreh Praja atau Pangreh Praja. Sedangkan Stovia ini didirikan Belanda, ini untuk mendidik orang-orang pribumi yang dapat mengatasi penyakit kolera dan cacar. Nah, yang sudah lama mewabah di Indonesia. Nah, maka Belanda mendirikan sekolah-sekolah kolonial ini. Nah, baru abad 20 seiring dengan adanya politik etis, nah, sekolah-sekolah mulai didirikan. Nah, politik etis ada irigasi, ada edukasi, ada migrasi. Nah, edukasi inilah atau pendidikan ini yang membangun sekolah-sekolah meskipun belum sebanding dengan jumlah penduduk. Namun setidaknya masyarakat pribumi bisa mengenyam pendidikan. Tetapi di sana kita ingat status orang tua murid sangat menentukan, jabatan, kekayaan itu sangat menentukan. Bahkan sekolah untuk kaum Eropa dan pribumi disendirikan. Kalaupun sekolah Eropa ada masyarakat pribumi yang sekolah di sana, itu adalah kaum pribumi yang terpandang, yang punya jabatan minimal seorang bupati. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan pada masa kolonial sangat mengecewakan, sangat memprihatinkan. Baru awal abad 20, pendidikan mulai diperhatikan oleh pemerintah kolonial dengan diterapkannya politik etis. Oke, gitu ya guys. Berikutnya yang kedua di bidang budaya. Sejak kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, kehidupan masyarakat banyak mengalami perubahan. Dalam bidang budaya, masyarakat meniru gaya orang-orang barat sehingga terjadi proses westernisasi. Westernisasi itu proses kebarat-baratan. Semua budaya barat ditiru dengan mentah-mentah oleh masyarakat Indonesia. Ingat sosiologi ya, dalam bab perubahan sosial. Nah, masyarakat sedikit demi sedikit terpengaruh kehidupan barat dan mulai meninggalkan hal-hal tradisional. Jadi dalam bidang budaya ini harus kita akui, budaya barat sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, banyak budaya barat yang seharusnya tidak pantas seringkali malah ditiru masyarakat. Maka yang muncul bukan modernisasi tapi malah westernisasi ini. Nah, beberapa bidang budaya yang terlihat menonjol di masyarakat ada perubahan atau berdampak setelah masa penjajahan kolonial barat di Indonesia, antara lain adalah bidang bahasa. Nah, ini jelas sekali. Pada masa penjajahan kolonial, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dan Belanda. Ini jelas. Hanya sayangnya bahasa Belanda ini hanya kalangan tertentu yang bisa menggunakan atau berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Karena politik yang diterapkan Belanda yaitu politik diskriminasi tadi. Nah, diskriminasi ini menyebabkan bahasa Belanda hanya di kalangan pejabat saja yang bisa menggunakan.
masyarakat tetap berkomunikasi dengan bahasa tradisional dan bahasa Melayu. Itu kan masyarakat yang lebih terdidik. Nah, tetapi bagaimanapun dampak penjajahan kolonial ini di masyarakat, bahasa Melayu ini sangat dipengaruhi oleh bahasa Belanda, atau dalam arti banyak istilah-istilah Melayu yang diserap bahasa Belanda ini. Nah, ini banyak sekali menyerap bahasa Belanda. Begitu juga bahasa Portugal juga. Nah, kalau bahasa Portugal misalnya figura, figura, meja dari mesa itu kan termasuk dari bahasa Portugal. Bahasa Belanda banyak sekali ya. Seperti gobak sodor itu kan bahasa Belanda. Broek, nah itu juga satu bentuk serapan dari bahasa Belanda juga. Nah, jadi pengaruhnya luar biasa di bidang bahasa ini. Meskipun hanya kalangan tertentu yang bisa memahami bahasa Jawa. Itu dalam bidang bahasa. Berikutnya di bidang budaya adalah pakaian. Nah, pakaian ini sangat berpengaruh juga di masyarakat. Sebelum kedatangan kolonial atau prakolonial, pakaian yang digunakan masyarakat ini terutama pakaian adat ditambah mungkin pakaian Islam, yang bercorak Islam. Tapi setelah kedatangan kolonial, sejak VOC, ini pakaian Belanda mulai dikenal di Indonesia, di mana mereka menggunakan celana panjang, baju celana panjang, baju, topi, sepatu. Nah, itu mereka akan membedakan dengan penduduk pribumi. Nah, Belanda tetap menerapkan diskriminasi. Belanda atau kolonial itu melarang penduduk pribumi untuk menggunakan atribut-atribut yang digunakan oleh orang-orang kolonial atau orang-orang Eropa atau orang Belanda ini. Nah, ini sangat diskriminatif. Orang-orang pribumi yang boleh menggunakan pakaian kolonial ini hanyalah orang-orang yang punya jabatan atau punya pangkat, yaitu para bupati, kemudian raja dan lain sebagainya. Masyarakat kebanyakan tidak boleh menggunakan atribut yang digunakan oleh orang-orang Belanda atau orang-orang kolonial. Nah, lambat laun abad 20 ini sudah mulai mengendur, rakyat sudah mulai menggunakan. Nah, setelah ada beberapa protes dari golongan terpelajar saat itu, misalnya dari Mas Marco Kartodikromo ini. Marco Kartodikromo, ini orang Blora ini, yang memprotes adanya diskriminasi itu. Nah, akhirnya lama-kelamaan para mahasiswa pelajar pribumi ketika sekolah mulai menggunakan celana panjang, menggunakan jas, sehingga hampir sama dengan orang-orang Eropa, meskipun tetap ada bedanya. Nah, jadi awal abad 20 sudah mulai ada perbedaan. Nah, pakaian-pakaian barat ini sudah mulai digunakan oleh masyarakat pribumi yang sudah tidak selalu didominasi dengan pakaian tradisionalnya. Itu dampak di bidang pakaian. Nah, sehingga ketika sudah mulai banyak yang menggunakan itu, sekolah-sekolah itu kaum pribumi sudah menggunakan celana panjang, ada celana pendek, tapi ada juga yang sudah menggunakan jas juga. Nah, gitu ya. Itu di bidang pakaian. Berikutnya di bidang kesenian. Nah, kedatangan bangsa Belanda atau bangsa Eropa yang lain ini juga sangat mempengaruhi bidang kesenian. Kita tahu masyarakat Indonesia sudah punya kesenian tradisional seperti gamelan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian juga bangunan-bangunan tradisional bangsa ini sudah punya. Nah, masuknya pemerintah kolonial ini sangat berpengaruh di bidang bangunan dan juga musik. Nah, di bidang bangunan banyak bangunan-bangunan berarsitektur Eropa, seperti bangunan ibadah, gereja, benteng, monumen, kemudian apalagi gedung-gedung pemerintah, perkantoran dan lain sebagainya. Itu berarsitektur Eropa. Nah, di bidang musik juga demikian. Masuknya Eropa, bangsa Eropa ke Indonesia ini membawa
pengaruh dengan memperkenalkan alat-alat musik dari Eropa. Sebelumnya kita mengenal gamelan. Nah, tetapi kedatangan bangsa Eropa akhirnya memperkenalkan Indonesia adanya gitar, biola. Ini kan pengaruh-pengaruh Eropa ini. Kemudian ada seruling atau flute. Nah, flute, seruling. Kemudian ada ukulele dan lain sebagainya. Itu adalah pengaruh Eropa. Kemudian di bidang musik ada penghasil musik keroncong. Kalau dulu orang Jawa hanya dengan gending-gending Jawa, tapi kedatangan bangsa Portugis ini terutama membawa musik, yaitu musik keroncong. Nah, yang dulu pada abad ke-16 disebut dengan istilah fado ini sangat terkenal. Nah, sekarang orang-orang Portugis memperkenalkan di Indonesia menjadi musik keroncong ini. Nah, kemudian kalau kita sedikit melebar, nama-nama marga di Maluku juga banyak yang menggunakan bahasa dari Portugis juga. Nah, itu di bidang kesenian. Jadi ada di bidang bangunan, musik dan lain sebagainya. Namun yang menonjol itu bangunan berarsitektur Eropa, kemudian musik-musik yang dipengaruhi Eropa seperti gitar, dan piano sekalipun itu juga adalah musik-musik dari Eropa. Nah, oleh pemerintah kolonial, musik keroncong juga demikian. Itu dampak di bidang budaya, terutama di bidang kesenian. Gitu ya guys ya.